sorry, but don't wanna talk. I need a moment for. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak tetap sehat, semangat, dan berprestasi. Anak-anak, kita meneruskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu pada sistem rangka pada manusia, maka kita lanjutkan untuk bagian sendi, otot, dan gangguan sistem gerak pada manusia. Selamat menyaksikan. Baik, kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan bahas mengenai bentuk tulang pada manusia. Berdasarkan bentuknya, ada papi pendek. Apa itu anak-anak? Ada tulang pipa, pipih, dan pendek, dan juga tulang yang tidak beraturan. Nah, contohnya seperti itu, seperti terlihat pada gambar. Tulang pipa contohnya pada tulang femur atau tulang paha, tulang lengan atas. Jadi bayangkan aja, tulang pipa itu tulang yang berbentuk seperti pipa atau pralon, yang dalamnya itu ada lubangnya, ada berongga. Kalau kita makan tengkleng, kita bisa ya lihat di mana dalamnya ada rongga, dan di situ biasanya ada sumsumnya. Lanjut ke tulang pipih. Tulang pipih bentuknya itu pipih atau gepeng. Contohnya di tulang rusuk. Kemudian tulang tengkorak itu tulangnya berbentuk pipih. Tulang pendek ada di pergelangan tangan. Kalau kita raba pergelangan tangan kita, maka akan terraba seperti ada tulang yang berbentuk bulat pendek-pendek. Selanjutnya ada tulang tidak beraturan, contohnya pada tulang belakang. Ya, bagian-bagian tulang di sini ada epifisis, kemudian diafisis, dan metafisis. Nah, bagian diafisis ini pada waktu osifikasi atau pembentukan tulang melakukan pemanjangan, sehingga kita pada masa pertumbuhan dari bayi, balita, remaja sampai dewasa itu mengalami pertambahan panjang atau tinggi karena tulang kita melakukan osifikasi atau penulangan. Sedangkan pada bagian epifisis di situ terdapat pembuluh darah, dan di situ tempat terjadinya pembentukan sel-sel darah merah. Next, struktur tulang atau bentuk tulang. Nah, tulang itu tersusun dari sel-sel atau yang kita sebut dengan osteosit. Pada bagian osteosit atau sel tulang itu ada jaringan yang disebut kanalikuli dan lakuna. Lakuna itu lekukannya, sedangkan kanalikuli itu yang menghubungkan antara osteosit dengan saluran Hebers. Saluran Hebers ini yang mensuplai nutrisi bagi osteosit atau sel tulang. Lanjut ke jenis tulang. Jenis tulang ada dua, yaitu tulang sejati atau kompak dan tulang rawan atau hialin. Nah, tulang sejati itu keras, tersusun dari osteosit, sedangkan tulang rawan itu tersusun dari kartilago. Contohnya mana? Pada tulang hidung, tulang telinga yang bisa kita bengkok-bengkokkan, itu contoh dari tulang rawan. Next, ke sendi. Komponen penunjang sendi terdiri dari ligamen. Ligamen itu yang menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya. Kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Tipe persendian ada diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis adalah sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan, sedangkan sinartrosis itu sendi yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan.
Contoh diartrosis ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sedangkan sinartrosis terdiri dari sinkondrosis dan sinfibrosis. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian sendi. Contoh ini pada lutut ya, yang menghubungkan antara tulang paha dengan tulang kaki. Di sini ada bagian periosteum, kemudian di situ tulang membentuk persendian. Nah, bagian yang menghubungkan antara tulang satu dan lainnya disebut ligamen. Bisa kamu bayangkan kalau kamu makan KFC, di situ ada tulang yang warnanya putih, yang kalau dimakan gerut-gerut. Nah, itu namanya ligamen. Nah, di situ ada membran sinovial dan ada cairan sinovial sebagai pelumas sendi. Persendian sinartrosis contohnya di tengkorak, tempurung kelapa, yaitu tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sedangkan contoh sendi diartrosis itu ada beberapa. Ada sendi putar. Sendi putar ini di mana salah satu sendi memutari sendi yang lainnya. Itu namanya sendi putar. Ini contohnya adalah di antara tulang atlas dengan tulang kepala. Contohnya kalau kalian memutar-mutarkan kepala saat pemanasan senam pagi, itu menggunakan gerakan sendi putar. Sedangkan sendi peluru, nomor 2 adalah peluru. Peluru itu ke segala arah. Itu adalah antara tulang bahu dengan tulang lengan atas. Jadi kalau kalian memutar-mutarkan tangan kalian, itu masuk ke sendi putar. Next, sendi engsel. Contoh sendi engsel di sini yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya antara lengan atas dan lengan bawah, antara tulang paha dengan tulang kaki. Itu adalah contoh sendi engsel, seperti engsel pada pintu. Dan sendi pelana. Sendi pelana seperti pelana kuda gerakannya, contohnya pada jari-jari. Kita lanjut ke jenis otot. Otot ada 3, yaitu jari polos, otot jantung, otot lurik atau otot rangka, dan otot polos. Otot rangka terletak pada rangka, fungsinya untuk menggerakkan tulang atau rangka. Disebut lurik karena bagiannya terdapat sisi pita terang dan pita gelap, aktin dan miosin. Sehingga saat berkontraksi, sisi pita gelap sama pita terang ini saling bertumpang tindih. Sehingga saat diamati di bawah mikroskop terlihat lurik gelap terang. Lanjut ke otot polos, bentuknya polos, berbentuk gelendong, inti satu di tengah, kemudian terletak pada organ-organ dalam seperti organ reproduksi dan pernafasan. Lanjut ke otot jantung, letaknya di jantung, berbentuk silindris bercabang, inti satu di tengah. Letaknya di jantung, fungsinya untuk sebagai gerakan jantung. Ini adalah contoh gerak antagonis pada otot. Jadi geraknya berlawanan. Contohnya ada pada otot bisep dan otot trisep. Otot bisep sama otot trisep ini antagonis ya anak-anak ya. Mereka kerjanya berlawanan. Ini seperti gerakan kita saat angkat barbel. Saat kita mengangkat barbel, maka yang kontraksi adalah otot bisep, sedangkan otot trisepnya relaksasi. Sebaliknya, saat kita menurunkan, yang kontraksi adalah otot trisep, sedangkan yang relaksasi adalah otot bisep. Ini bagian dari otot rangka kita. Lanjut ke struktur
struktur otot rangka. Ini bentuk otot kita ya anak-anak. Seperti yang saya terangkan di depan tadi. Tersusun atas filamen. Filamen atau seperti benang. Filamen itu benang. Benang-benangnya ada aktin sama miosin. Ini nanti saat berkontraksi, maka filamen-filamen ini akan memendek, menebal, sehingga nanti terjadilah tumpang tindih antara filamen aktin sama miosin seperti berikut ini. Nah, di bagian sarkomer itu, nah, itu nanti saat memendek akan bertumpang tindih sehingga pitanya tadi, pita I, pita H-nya tumpang tindih saat diamati di bawah mikroskop terlihat gelap terang, maka kita sebut otot lurik. Ini proses kontraksi otot kita ya, karena adanya ikatan ion Ca. Nah, yang nanti menempel di bagian troponin, maka akan menyebabkan si otot kita berkontraksi. Berikut gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguannya terdapat di sistem rangka bisa ataupun bisa terjadi gangguan pada sistem otot kita. Kalau gangguan pada sistem rangka itu faktornya bermacam-macam ya anak-anak. Bisa faktornya karena fisik, ada kecelakaan fisik. Kemudian fisiologi itu adalah gangguan atau fungsi kerja tubuh kita yang sudah tidak normal, kemudian gangguan sendi dan gangguan tulang belakang. Contoh-contohnya kalian baca di situ. Kemudian kalau gangguan pada sistem otot misalnya atrofi, kemudian hipertrofi seperti binaragawan itu kenapa kok tangannya, lengannya bisa sebesar itu? Itu karena terjadi pembesaran pada otot. Kemudian hernia, tetanus itu karena virus, kemudian distrofi otot, miastenia gravis. Berikut contoh gangguan pada rangka. Ini gambar dari fraktura. Ini karena patah tulang, kemudian rakitis ya, gangguan pada tulang kaki, bisa bentuk O atau X. Kemudian osteoporosis karena kalsium atau kepadatan tulangnya mulai keropos. Nah, struktur tulang normal itu harusnya rapat, tapi kalau mengalami osteoporosis menjadi keropos. Skoliosis, kelainan tulang belakang, ini biasanya karena kesalahan posisi duduk, posisi tidur, bisa. Kyphosis, membungkuk, dan lordosis itu melengkung ke depan. Terakhir materi kita adalah gerak pada hewan. Contohnya burung, katak, cacing. Mereka memiliki alat gerak juga karena hewan juga melakukan pergerakan, yaitu menggunakan rangka dan otot. Sedangkan cacing tanah itu memiliki rangka yang disebut dengan rangka hidrostatik yang memungkinkan terjadinya gerak peristaltik ya. Contohnya, kenapa kok cacing itu kalau bergerak badannya naik turun? Karena dia memiliki sistem rangka hidrostatik. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Setelah ini akan ada lembar kerja yang kami posting, silahkan dikerjakan dan jangan lupa dikirim. Salam sehat selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.